Kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Dan latar belakang politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada kondisi politik, era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1957, setelah memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia berada dalam transisi ketidakstabilan politik, antara lain perang kemerdekaan, perundingan dengan Belanda, dan perjuangan konsolidasi nasional. Demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, sistem politik ini ditandai dengan pergantian kabinet dan sistem parlementer yang seringkali tidak stabil. Persaingan politik antar partai besar menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Pada kondisi ekonomian pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan Indonesia mengalami kesulitan perekonomian, antara lain inflasi yang tinggi, kekurangan bahan pokok, dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Permasalahan struktural ekonomi, ketergantungan pada ekspor komoditas curah seperti kopi, teh, karet, serta kurangnya pembagian industri dalam negeri. Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan pada kebijakan pembangunan industri dan peran pemerintah dalam pengelolaan. Demokrasi terinduksi merupakan sebuah konsep dalam pemikiran politik Soekarno sebagai antitesis dari demokrasi yang berkembang di Barat dalam pemikiran politik Soekarno. Wacana demokrasi sebenarnya dikaitkan dengan budaya deliberatif masyarakat Indonesia. Namun, Soekarno menilai praktik demokrasi di negara-negara Barat memiliki kelemahan struktural. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik, gagasan ini kemudian dirumuskan kembali menjadi model kekuasaan negara yang disebutnya dengan demokrasi terpimpin dalam ilmu ekonomi. Konsep ini disebut ekonomi terinduksi. Kenyataannya, kedua konsep tersebut sebenarnya berangkat dari cita-cita pemikiran politik Soekarno untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, struktur politik demokrasi terpimpin sudah tidak mampu lagi menyeimbangkan kekuatan politik yang bersaing. Tindakan yang diambil bersifat konfrontatif dan konflik tidak dapat dihindari. Langkah yang diambil Indonesia memungkinkan teruntuknya aliansi seperti Gerakan Non-Blok dan NEVOS yang bertujuan melawan imperialisme dan kolonialisme. Namun Indonesia semakin tersingkir dari hubungan internasional, terutama setelah keputusannya menarik diri dari keanggotaan PBB. Era demokrasi terpimpin di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1957 hingga 1965 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kebijakan ekonomi pada periode ini mencerminkan pendekatan terpusat dan kontrol negara yang kuat. Berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi utama pada masa itu. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi intensif. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi nasionalisasi. Yang ketiga ada kebijakan ekonomi terencana. Yang keempat ada pemberlakuan sistem ekonomi sosialis. Fokus pada ketahanan dalam negeri. Selain ekonomi, ada juga fokus pada ketahanan dalam negeri dan pertahanan negara, seringkali dengan anggaran besar untuk proyek militer dan pertahanan. Kebijakan tersebut seringkali juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala dalam implementasi dan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berujung pada ketidakstabilan politik.
Yang selanjutnya ada pengaruh kebijakan ekonomi terhadap sektor-sektor kunci. Dampak kebijakan terhadap sektor perubahan perekonomian suatu negara sering kali dipahami atau dijelaskan sebagai suatu proses transformasi struktural. Kuznets berpendapat bahwa perubahan struktur perekonomian yang sering disebut dengan transformasi struktural dapat dijelaskan sebagai serangkaian perubahan yang saling terkait dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, dan penawaran agregat terhadap produksi dan penggunaan. Perubahan struktural dalam perekonomian meliputi transformasi dari pertanian ke non-pertanian, transformasi dari industri ke industri jasa, transformasi skala unit produksi, transformasi perusahaan perseorangan menjadi badan hukum, dan transformasi status ketenagakerjaan pekerja. Pada konsep ini, mengapa sebagian besar negara berkembang di dunia menganggap transformasi struktural sangat penting dengan pembangunan ekonomi mereka seperti negara maju lainnya? Bahwa banyaknya negara maju yang berpendapatan tinggi mempunyai industri yang lebih besar menyebabkan industrialisasi dipilih sebagai pembangunan ekonomi yang lebih maju. Dengan adanya pemahaman tersebut oleh pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia sangat berupaya memajukan agar sektor industri lebih baik. Pentingnya untuk negara berkembang yaitu Indonesia, perubahan struktural bukanlah mudah karena sebagian besar provinsi di Indonesia merupakan sebagian besar provinsi pertanian. Pada tahun 2004 menurut Jingan, sehingga mengakibatkan penyusutan sektor pertanian yang tidak dapat dihindari. Hal ini berarti sangat merugikan kontribusi pertanian seperti sektor terhadap PDB, namun tidak mengakibatkan penurunan output tersebut.